Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, kami awali iNews Malam dengan informasi usai menolak gencatan senjata, Iran klaim telah menembak jatuh jet tempur F-18 milik Amerika Serikat. Iran juga tegaskan tidak sedang menjalani pembicaraan untuk mengakhiri perang. Bersama saya Syifa Hanifah, inilah iNews Malam selengkapnya. Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan. Terbaru, Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat jet tempur F-18 Amerika Serikat di wilayah Chabahar, Iran Selatan. Akibat serangan Garda Revolusi Iran, jet F-18 Amerika Serikat tersebut jatuh di perairan Samudra Pasifik. Iran melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim tengah berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk coba akhiri perang. Namun Trump pastikan perbincangan digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Sebelumnya, militer Iran bidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah setelah tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82, gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Garda Revolusi Islam Iran mengklaim bahwa serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif
pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirene berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. The area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak selimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azriel. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang ini, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril.
Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us. Serangan udara Amerika di Irak Barat menyerang fasilitas medis. 7 orang meninggal dan 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan tersebut. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habania serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habania. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Israel kembali membombardir Gaza. Kali ini militer Israel menghantam kamp pengungsian di Deir al-Balah, Gaza yang menyebabkan sedikitnya 2 warga tewas. Rekaman menunjukkan momen serangan Israel menghantam kamp pengungsian Nusairat di Deir al-Balah, Gaza Tengah pada hari Rabu. Ledakan membuat warga berlarian menyelamatkan diri. Akibat serangan ini sedikitnya 2 orang tewas, sementara sejumlah lainnya terluka. Meskipun serangan Israel ke Gaza telah menurun sejak perang antara AS Israel dan Iran meletus, namun militer Israel tak pernah benar-benar berhenti menggempur Palestina. Sedikitnya 680 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik AS Israel di Iran. Ia menyebut perang AS terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary